Lu Halo, disuruh cari posisi yang enak sama nih. iya. Udah nih, udah. Halo. Iya. Udah jelas. Jadi kan saya tidak ingin, tapi kembali lagi, kalau ataupun sampean pingin berproses, ya silahkan diikuti apa yang ada di konten saya. Kalau sampean ngerasa bahwa Jepang nggak logis dan nggak masuk akal buat sampean, ya sudah. Kalau saya kalau pulang Indonesia, saya sisakan tabungan. Setelah itu saya bikin paspor. Jadi saya bikin e-paspor. Jadi nanti setelah bikin e-paspor saya daftar visa waiver ke Jepang. Jadi kalau saya di Hong Kong suatu saat jalan pingin jutking atau keluar, exitnya ke Jepang 2 minggu. Itu planning sih sebenarnya ketika ada orang yang ngomong. Jadi di Hong Kong sebulan, keluar 2 minggu, masuk Jepang, nanti saya hubungkan kalau butuh pekerjaan, teman saya ada, silahkan menghubungi, dan silahkan 2 minggu dikumpulin duitnya cukup. Setelah cukup, masuk lagi ke Hong Kong, sebulan habis terbang lagi ke Jepang. Jadi gitu aja terus sampai akhirnya nanti nemu formula yang tepat. Jadi itu kalau menurut pandangan saya. Jadi sekali lagi saya tidak ingin berujung teman-teman itu di Hong Kong berakhir dengan cara overstay atau kaburan, atau paper, atau mengambil suaka. Makanya harus cerdas, sekali lagi harus pintar membaca potensi dan peluang. Jadi di situ ceritanya. Jadi Hong Kong ini gampang-gampang susah menurut saya. Jadi tidak sesulit yang dibayangkan, tapi tidak sesederhana yang kita harapkan. Nah, piye? Itu yang kalimatnya adalah tidak sesulit yang dibayangkan, tapi juga tidak sesederhana yang kita pikirkan. Artinya ketika dua kalimat itu digabung, makanya kita harus pandai-pandai. Kalau pekerjaan, terus terang di Hong Kong, menurut saya pekerjaan yang cari orang, bukan orang yang cari pekerjaan kalau di Hong Kong. Hal itu juga dulu pernah dilakukan teman saya dari Amerika. Dari Amerika geser ke Kanada, habis dari Kanada geser lagi ke Amerika selama 2 tahun. Teman saya juga ada yang kayak gitu. Itu lebih ngeri lagi ya di Amerika soalnya. Jadi gini Mas, kalau masuk Hong Kong itu harus punya presiden ya? Ya enggak, ya sebagai turis pun boleh. Cuman kan imigrasi tahu sendiri sampean. Kalau misalnya paling minimal booking hotel ya? Ya silahkan booking hotel, sampean ditanyain mau tujuannya kemana, jalan-jalan ke sini, jalan-jalan ke situ. Intinya sampean meyakinkan dia bahwa sampean punya duit, ya kan? Setelah sampean punya duit, ya sampean bisa jalan-jalan, sampean juga pegang duit, sampean bisa tunjukkan berapa jumlahnya dalam Hongkong dolar sebanyak-banyaknya, ya kan? Otomatis buat minimal berapa tuh?
buat pertimbangan mereka ya sebanyak-banyaknya, jangan sesedikit-sedikitnya kalau menurut saya. Iya. Ya kalau aku bilang gitu loh, karena kemarin ada anak yang ditahan juga ex Dubai. Kebetulan dia sudah masuk, tapi dia dikasih rekomendasi. Nah saya nggak mau ngasih rekomendasi. Barangkali nilainya minimal sekian gitu kan. Saya nggak bilang. Kalau saya bilang sekalian minimalnya 25 juta atau 30 juta gitu aja. Iya. Karena kalau saya ngomongnya 5 juta, 10 juta begitu masuk terus ditolak, nanti kan salah. Iya. Kan sekalian yang gede juga. Jadi kan seperti itu, Mas. Jadi kembali lagi kalau saya prinsip saya seminimal mungkin. Jadi bukan di uangnya yang saya harus gede, yang harus lebar, yang harus luas, tapi di pemikiran saya, di teknik saya, di cara saya, di teori saya, di akal saya yang panjang. Jadi bukan di uang kalau saya loh ya. Saya ngeriset, saya kayak sampean gini, mau ke Hong Kong, saya ngerisetnya sampai 6 bulan. Kan saya juga udah ngomong tuh di konten saya. Saya lihat tuh. Makanya sampean sering lihat Hong Kong itu gimana gitu. Cari channel-channelnya yang laki-laki. Cari juga channelnya yang perempuan. Coba interaksi sama mereka, coba bertanya-tanya banyak hal. Sehingga sampean bisa melihat situasi, kondisi dan keadaan itu versi mereka. Kalau tanya sama saya, ya sudah saya jelaskan. Sekali lagi, teknik saya belum tentu berhasil digunakan orang lain. Nah, makanya sekali lagi, backupnya, segala sesuatunya, saya dulu juga berpikir kayak sampean. Tapi sekali lagi, yang sangat mendukung sehingga saya bisa seperti ini itu adalah saya belajar tidak di sini kan perempuan banyak. Saya berusaha untuk tidak menyakiti apapun dan siapapun. Karena itu adalah yang menghambat rezeki. Karena rata-rata orang melihat di Hong Kong seperti itu. Apalagi kemarin ada yang cerita lagi ke saya, frustasi di rumah, kenal sama cowok, ketemuan sampai 1 bulan, akhirnya hamil 6 bulan. Laporan ke kita bagaimana seperti apa. Nah, hal-hal semacam itu yang sebenarnya saya tidak ingin ketika laki-laki datang ke Hong Kong. Kemudian dia dianggap raja, dianggap wow, akhirnya seenaknya mempermainkan hati. Kan kasihan Thomas. Saya tidak mendiskreditkan siapapun ya, tapi saya cuman bagaimana caranya saya menghindari banyak mbak-mbak yang merasa tersakiti gitu. Karena mereka kerja aja udah lelah, udah capek ngirimin keluarga dan semuanya. Ketika saya ngasih info buat laki-laki datang dan mereka datang ke sini, dan ketika mereka tersakiti dengan laki-laki yang saya kasih teori dan cara dan jalannya, apakah saya nggak kebagian dosanya? Iya betul. Mas. Siap. Diputus dulu ya. Ini saya udah mulai kerja lagi. Oke, siap. Oke, yuk. Makasih, yuk. Bye-bye. Ya. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam.